Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati semua narasumber yang di depan kita semua, yang saya hormati semua pemirsa hadirin yang ada di rumah dan khususnya yang ada di tempat ini. Pertama, berkaitan dengan agenda malam ini, tentu mudah-mudahan dengan adanya diskusi yang menyuguhkan tema visi misi kedua calon, mudah-mudahan bisa memberikan warna, memberikan pemahaman sehingga masyarakat Banyuwangi bisa menentukan pilihan secara cerdas dan mampu menentukan memilih Banyuwangi, pemimpin Banyuwangi ke depan lebih baik. Terima kasih. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Yang pertama, ketika kita kemudian hari ini disuguhi judul visi misi calon di mata para tokoh Banyuwangi. Tentu kalau berbicara visi adalah sebuah gagasan, ide besar yang nanti akan dituangkan dalam sebuah program. Visi itu setidaknya mampu menangkap peluang kebutuhan masyarakat Banyuwangi. Tentu kalau kita berbicara kebutuhan yang paling pokok, yang paling mendasar, kebutuhan itu kalau kita bagi ada 3. Kalau dalam istilah agamanya ada doruriyah, ada hajat dan tahsiniyah. Ada kebutuhan primer, sekunder dan tersier. Maka kami dalam visi misi Pak Yusuf yang tentu ada semangat terwujudnya masyarakat yang berakhlak, mandiri, makmur, dan berdaya saing. Nah, visi misi ini memuat bagaimana nanti dalam proses ketika Pak Yusuf dan Gus Reja ditakdirkan menjadi bupati dan wakil bupati, tentu ini menjadi gagasan besar dalam satu periode nanti bagaimana akan kita tuntaskan. Nah, kalau kita berbicara program, berbicara visi misi, visi ini bagian dari sebuah upaya cita-cita kita. Dan divisi itu sendiri kalau kita mengukur bagaimana indeks untuk mengukur kemajuan sebuah daerah, itu ada 3 hal. Yang pertama adalah kesejahteraan rakyatnya, yang kedua adalah pelayanan umumnya, dan yang ketiga adalah daya saing. Nah, ketiga indikator untuk menentukan kemajuan sebuah daerah itu terangkum dalam visi misi yang tadi saya sebutkan. Berbicara kesejahteraan rakyat, tentu kita juga harus mampu mengukur bagaimana kebutuhan yang paling pokok, yakni adalah pendidikan, kesehatan, dan tentu ekonomi. Alhamdulillah hadir di tengah kita tokoh pendidikan dan tokoh ekonomi pengusaha. Tentu ini akan menjadi satu rumusan kalau hasil diskusi ini bagaimana bisa menyempurnakan apa yang nanti akan kita lakukan. Sehingga program pendidikan, program kesehatan, dan kemampuan daya beli masyarakat kita diukur bagaimana tingkat kesejahteraan masyarakatnya. Sehingga oleh karena itu visi ini tentu muara utamanya adalah untuk kesejahteraan rakyat, yang dalam konteks bagaimana masyarakat kita ini bisa betul-betul menentukan dan bisa mengacu pada program-program yang memang nanti akan kita landingkan. Contoh dalam urusan pendidikan, ada beberapa program yang kemarin sudah kita sampaikan, utamanya berkaitan dengan sarjana 1 keluarga miskin 1 sarjana, kemudian laptop, dan lain sebagainya. Sehingga ada 9 tuntas yang kemudian kita tawarkan sebagai bentuk komitmen perjuangan selama 5 tahun. Karena yang namanya visi misi itu tentu ada penjabarannya. Penjabaran ini adalah bagian dari upaya untuk mencapai visi tersebut, terwujudnya masyarakat yang makmur, yang adil, yang sejahtera, dan mampu berdaya saing. Jadi dalam urusan kesejahteraan rakyat, tentu upayanya bagaimana kita mensukseskan program pendidikan, mensukseskan program kesehatan, dan utamanya tingkat ekonomi bagaimana mampu punya daya beli yang kuat. Kemudian yang ketiga terkait dengan pelayanan umum. Jadi bagaimana upaya pemerintah yang nanti kalau ditakdir menjadi bupati dan wakil bupati Pak Yusuf dan Gus Reza, maka pelayanan umum yang paling penting.
Karena pejabat mulai dari presiden sampai ke tingkat RT itu semua dibayar dengan uang rakyat, maka tentu keringat yang dikeluarkan harus bermanfaat untuk kepentingan rakyat. Bagaimana upayanya? Pelayanan umum menjadi ujung tombak. Karena pelayanan-layanan itu hari ini kalau kita menilai masih ada hal-hal yang kurang bisa maksimal. Karena proses layanan itu tentu harus ada asas ketepatan, kemudian harus ada maksimalisasi untuk jangka waktu dan seterusnya, itu tentu harus terukur. Maka layanan-layanan yang diberikan semuanya akan bisa tuntas, dan mudah-mudahan Pak Yusuf dan Gus Reza ditakdir menjadi bupati dan wakil bupati periode yang akan datang. Jadi inti daripada visi misi Pak Yusuf dan Gus Reza tentu bagaimana muaranya untuk kesejahteraan rakyat, yang tentu bagaimana masyarakat bisa merasakan ke depannya, baik urusan pendidikan, baik urusan kesehatan, dan urusan yang lainnya. Jadi inti daripada visi misi tersebut tentu bagaimana masyarakat kita betul-betul menyadari bahwa sebuah program itu harus tepat sasaran, sesuai dengan kebutuhan yang ada. Tidak kemudian mengawang-awang, tidak kemudian lip service, tapi kita butuh komitmen yang nyata dan tentu muaranya adalah kepentingan masyarakat kita. Ya, terima kasih. Saya akan mencoba menjawab dari yang Mas Rindar, bahwa kita memang sepakat Banyuwangi ini kemajuannya sudah luar biasa, tapi masih ada sisi yang masih belum tersentuh secara maksimal. Tentu tadi yang disampaikan sebagai lokomotif penggerak ekonomi adalah tingkat pariwisata. Memang kita punya potensi pariwisata yang luar biasa yang kemudian mampu menggerakkan ekonomi di semua sektor. Namun demikian, persoalan yang muncul di tengah-tengah masyarakat kita adalah UMKM. UMKM ini tadi disampaikan mereka usaha tapi kesulitan modal. Modal yang kemudian digunakan kadang minjem, kadang utang, dan itu berbunga. Maka tentu selama 10 tahun yang dilakukan oleh periode yang kemarin, ini dari aspek Yunah Yutun masih belum tersentuh dengan maksimal. Kenapa? Padahal itu slogan awalnya itu loh. Slogan awal yang diundangkan adalah Yunah Yutun. Namun pada kenyataannya sentuhan program yang tentu akan mengintervensi kepada UMKM yang itu ekonomi menengah ke bawah ini sangat kurang dirasakan manfaatnya dari pemerintah. Nah, saya teringat di tahun 2014, Bupati melalui eksekutif mengajukan raperda yang namanya pendirian BPR Syariah. BPR Syariah ini semangatnya adalah bagaimana memberantas rentenir, bagaimana UMKM bisa mengakses permodalan secara mudah tanpa ada agunan dan lain sebagainya. Namun demikian, selama kurun waktu sampai akhir beliau mengakhiri jabatannya di tahun ini, yang namanya BPR Syariah progresnya masih belum ada sampai saat ini. Padahal yang namanya perda itu Pak, kalau dihitung secara rupiah itu bisa 1 miliar lebih satu perda. Nah, secara tidak langsung tentu itu akan merugikan rakyat. Padahal eksekutif sendiri yang minta dan sampai ini progresnya belum ada. Dan kalau BPR Syariah itu berdiri, tentu permodalan yang dibutuhkan oleh UMKM akan sangat mudah. Dan itu komitmen kita nanti, Pak Yusuf kalau ditakdir menjadi bupati akan kita lanjutkan. Karena perdanya sudah ada. Saya sepakat bahwa urusan ekonomi kita ini menganut sistem Pancasila. Karena kita ada sinkronisasi sebuah persoalan di tengah-tengah masyarakat kita. Kalau berbicara sistem Pancasila, berbicara politik itu dasarnya adalah musyawarah, tujuannya adalah keadilan. Kalau berbicara urusan sosial, dasarnya adalah gotong royong, tujuannya adalah keseimbangan. Kalau berbicara urusan ekonomi, dasarnya adalah kekeluargaan, tujuannya adalah dalam rangka kemakmuran. Nah, inilah yang kemudian bagaimana ekonomi masyarakat yang paling bawah, khususnya pelaku-pelaku usaha, ini harus betul-betul diperhatikan. Tidak hanya urusan permodalan, tapi urusan fasilitas dan sebagainya harus betul-betul kita siapkan nanti dengan program-program yang pro rakyat khususan dalam ekonomi. Terus yang selanjutnya tadi disinggung dengan technical skill. Technical skill itu memang penting. Bagaimana antara adanya kesesuaian, adanya match antara lembaga pendidikan dengan dunia kerja atau dunia industri. Nah, di Banyuwangi ini banyak berdiri SMK
yang juga ada SMA. Nah, tentu skill itu diutamakan bagaimana menyesuaikan dengan lingkungan yang ada. Sehingga hari ini banyak beberapa sekolah kejuruan yang sudah membangun sinergi dengan PT KAI dan lain sebagainya. Itu bagian dari aksesibilitas antara kesesuaian dengan pendidikan dan juga dunia usaha atau dunia industri. Nah, yang paling penting adalah hari ini memang eranya milenial. Nah, ngomong era milenial, generasi kita yang saat ini tentu bagaimana bisa memanfaatkan kondisi yang ada. Semuanya serba digital. Nah, bagaimana dengan digital mereka mampu merespon, menangkap, dan kemudian bisa memulai usaha, contoh misalnya jadi YouTuber dan lain sebagainya. Bagaimana caranya? Tentu kita akan siapkan program-program pelatihan dan lain sebagainya, sehingga mereka yang hari ini kategori milenial, generasi muda, bagaimana mampu responsif, inovatif dan adaptif terhadap kondisi yang hari ini ada, karena memang generasi milenial itu rata-rata ya senang dengan dunia digital. Itu yang kemudian bisa saya tanggapi. Dan selanjutnya terkait dengan urusan pendidikan. Saya memang dari awal urusan pendidikan ini kalau dalam Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003, maka tidak ada dikotomi antara pendidikan umum dengan pendidikan keagamaan. Semangatnya sama, pendidikan berbasis demokrasi, berbasis karakter, berbasis keagamaan. Maka saya di 2014, ketika saya menjadi DPR pertama kali, saya sudah melihat, membaca di dalam buku KPPS, ada di situ judul itu dan kemarin sudah saya sampaikan, ada dana DAK, itu dana dari pusat, itu masuk dalam dana perimbangan. DAK ini ada dana khusus untuk madrasah dan sekolah. Artinya madrasah mulai MI, MTS, Aliyah. Kemudian untuk SD, SMP, dan SMA atau sederajat, SLTA. Namun saat ini kan SLTA bisa kewenangannya ada di provinsi. Kita hanya menaungi di SD dan SLTP. Nah, memang selama ini keluhan teman-teman di dunia pendidikan masih belum maksimal sentuhan urusan dalam pendidikan. Kenapa belum maksimal? Buktinya, saya masih teringat 2010 Pak Anas mencalonkan bupati pertama kali, komitmen beliau yang pada saat itu guru-guru honorer mendukung penuh. Namun demikian, harusnya setelah didukung itu kan ya dengan legowo, dengan semangat bagaimana perhatian kesejahteraan kepada guru itu tanpa kemudian mereka berteriak kenceng. Tapi kenyataannya di tahun 2017 mereka justru berteriak kenceng. Mereka demo istighosah, bahkan saya pernah bersama Pak Teguh di di Uniba. Mereka mengeluhkan bagaimana kesejahteraan yang sesungguhnya kurang mendapat perhatian. 1 bulan cuma 250. Alhamdulillah di 2017 kita mampu memperjuangkan mulai teman-teman legislatif di angka 1 juta. Dan itu bukan inisiatif bupati, harusnya kan punya goodwill lah. Punya goodwill, tidak perlu teriak. Karena ada kata begini, keadilan tidak selalu datang dari belas kasih penguasa, tapi keadilan selalu datang saat gerakan rakyat mulai berbicara. Nah, kenapa harus menunggu? Padahal komitmennya jelas di awal 2010. Maka urusan pendidikan, saya pikir ada variabel-variabel yang memang harus pemerintah hadir di dalamnya. Apa itu contohnya? Mulai dari urusan tenaga pendidiknya, mulai dari anak didiknya, mulai dari fasilitas layanan pendidikan. Jangan sampai ada standar layanan minimal tidak terpenuhi di lingkungan pendidikan. Baik itu lingkungan yang berada di bawah naungan Diknas maupun di bawah naungan Kemenak. Saya memang miris ketika kemudian teman-teman yang di bawah naungan Kemenak, ketika kemudian saya menyampaikan yang pada saat itu Kepala Diknasnya Pak Suleh, tolong teman-teman yang di naungan pendidikan madrasah ini betul-betul diperhatikan. Jawabnya ya karena memang cantolan hukumnya tidak ada. Karena yang namanya madrasah itu sudah ada kelembagaan vertikal sampai ke provinsi dan Kemenak. Beda dengan Diknas. Tapi masih ada celah dan banyak bisa kita lakukan dengan standar belanja tidak langsung melalui bantuan keuangan. Itu sangat bisa. Maka kenapa kemudian pemerintah tidak hadir untuk memberikan kesejahteraan kepada para guru-guru formal, guru-guru madrasah yang harusnya tidak ada dikotomi. Maka komitmen kami, kalau Pak Yusuf ditakdir menjadi bupati, kami siap mengawal untuk mensejahterakan guru-guru yang ada di madrasah. Dan aturannya jelas itu. Ya, selanjutnya berkaitan dengan Pak Pendeta.
Pak Pendeta, oke kita mengapresiasi Pak. Kita sangat mengapresiasi terkait dengan bagaimana kerukunan keagamaan kita. Sampai-sampai kemudian tadi mendapatkan award. Ya kita memang banyak sekali mendapatkan award bahkan sampai tidak terhitung. Namun demikian award-award itu tentu adalah sebagai branding yang kadang antara bungkus dengan isi tidak sama. Buktinya apa? Sampai bisa cek kelompok umat Hindu yang kemarin mengajukan bantuan, tapi ya masih saja tidak ada perhatian secara khusus, termasuk agama-agama yang lain mungkin. Karena setidaknya kalau kemudian ini sudah dibangun kerukunan keagama dan itu atas dasar agama, maka harusnya tidak perlu disuarakan, tidak perlu mengajukan proposal, tapi langsung disiapkan anggaran, tinggal nanti diakses dengan proposal. Saya pikir demikian. Karena memang ya urusan-urusan yang menjadi prioritas utama pendidikan, kesehatan, ini memang harus penting. Karena urusan kesehatan, kita ini masih dalam kondisi recovery Pak. Recovery ekonomi, recovery sosial. Karena memang suasana pandemi ini membutuhkan energi yang luar biasa dari pemerintah, dari negara, yang tentu kalau kemarin saya ketika melihat Bu Ipu dalam debat yang dijadi bersama Pak Yusuf menyampaikan bahwa SDGs itu tentu harus diperhatikan. Karena SDGs itu Sustainable Development Goal, targetnya di tahun 2030. Nah, saya ingin mempertajam di sini. Kira-kira komitmennya seperti apa terkait dengan SDGs dari paslon langsung pertanyaan ini ya. Ya nanti itu. Nanti bertajam karena munculnya dari sana. Ya, terima kasih. Karena tadi ada salah satu penanya yang langsung saya suruh menjawab berkaitan dengan guru ngaji, bahwa memang kita tahu di awal-awal guru ngaji itu skema prosedurnya melalui YPMNU dengan LPPTKA. Dan itu setiap tahun 500.000 dicairkan di akhir tahun. Nah kemudian Pak Anas dengan asumsi yang tadi disampaikan oleh Pak Jinanang, ada pemotongan, ada penyunatan. Tentu ini mengindikasikan dan menunjukkan bahwa calon 02 itu tidak percaya terhadap lembaga YPMNU dan juga LPPTKA yang dianggap sunnah. Padahal kalau saya melihat yang hari ini skema prosedurnya melalui desa, saya tadi mendapatkan keluhan. Dari 50 yang diusulkan ternyata cuma 20 yang terrealisir. 20 dan rata-rata mereka guru-guru ngaji yang memang dari awal dan termasuk guru saya ngaji sampai saat ini belum dapat, yang sebelumnya lewat YPNU dapat. Ini tentu ada diskriminasi. Kalau kemudian dianggap melalui desa skemanya lebih bertanggung jawab, kemudian lebih bisa dipertanggungjawabkan, ternyata kenyataannya hari ini tidak sebagaimana yang dibayangkan. Maka komitmen kita, kalau Pak Yusuf dan Gus Reja ditakdirkan memimpin Banyuwangi, maka komitmen kita akan 2 kali lipat daripada tahun yang sekarang. Kita sudah komitmen itu. Total anggaran yang hari ini 500.000 per tahun itu hanya 7 sekian miliar. 7 sekian miliar itu kalau saya bandingkan di ujung jari kelingking Pak, dibandingkan dengan 3,3 triliun APBD Kabupaten Banyuwangi. Maka skema yang nanti kalau kemudian Pak Yusuf dan Gus ditakdirkan jadi, kita akan tambah 2 kali lipat dalam 1 tahun 1,2 juta rupiah. Jadi intinya berkaitan dengan tadi tidak cair, tadi sudah cair. Cuman skema prosedurnya berubah. Maka ini lagi-lagi kalau menginginkan skema prosedurnya di desa, ya tentu masih ada hal-hal yang perlu dibenahi. Karena kalau kemudian begitu kan menganggap bahwa YPNU tidak maksimal, YPN dan LPPTK tidak maksimal dalam memainkan perannya kemarin. Saya pikir itu, terima kasih.